Halo semuanya. Halo. Halo. Masih di Pulang Ajar. Pulang aja. Yang sama. Padahal belum mulai ini. Kayak yang capek, Om. Capek hari ini. Hari ini capek banget. Kayaknya Baru full ini dari pagi sampai sore. Kayaknya baru hari ini sampai 12 jam lebih nggak ketemu anak. Keajaiban dunia. Keajaiban dunia. Aduh. Satu dia sibuk. Pengen pulang. Pengen pulang ngapain? Ya? Ngapain? Jadi belah-belah di rumah aja. Di rumah juga suka belah. Alasan pengen ketemu anak. Padahal nongkrong. Nongkrongnya sama anak. Anak dibawa nongkrong. Jadi kalau ketemu anak mah ini ya insting ya. Insting laki-laki. Ayah, Bapak. orang tua. Bapak, ibu juga pasti instingnya teh pengen pulang ketemu anak. Tapi kalau ketemu pasangan kan enggak ada insting. itu insting Ketemu pasangan Pak kalau kebutuhan. naluri juga kan. Naluri. Nah, apa nih ya? Ngomongin insting lah. Jadi ngomongin insting. Ya ngomongin kalau insting kan itu nggak dipelajarin. Oh, Iya nggak? iya. Bener. Iya, masa anak-anak di kelas, ayo kita belajar insting berburu. Iya kan? Nggak mungkin. Kan nggak kan misalnya Nggak kita mungkin, ya. orang tua pengen ketemu anaknya di rumah kan nggak diajarin. Nah, diajarin. Kan, Benar. karena rasa rindu, rasa macam-macam yang Betul. tumbuh terus akhirnya jadi insting pengen Nah, pulang nih. Gitu. Berarti banyak kan kalau di sekolah tuh banyak mata pelajaran ya. Nah, berarti sebetulnya untuk real di lapangan di saat kita bermasyarakat itu juga ada juga hal-hal yang tidak bisa diajarkan di sekolah. Udah default Default bawaan. Jadi kalau insting tadi disebutin insting nggak bisa dipelajarin. Ya memang sih mungkin nggak dipelajarin tapi diasah lah kayaknya kali gitu ya. Biasa sih Oh, nggak tahu. nah ini ada Insting naon heula. ada nanti kalau untuk yang lebih tepat mungkin teman-teman bisa komen lah ya jadi ada insting manusia yang tersimpan di bagian otak reptil itu yang isinya kurang lebih insting kita untuk bertahan hidup. Otak reptil itu apa? Bagian penyimpanan memori. Otak reptil di dalam otak manusia. Di dalam otak manusia ada namanya otak ada reptil gitu. Bukan berarti manusia itu semacam kadal. Bukan. Nah itu ada misalnya kepanasan atau kita mau jatuh atau dikejar ada bahaya itu langsung respon tubuh kita tuh menyelamatkan diri kita secara biologis. Nah itu ada insting bertahan. Insting bertahan hidup dari lah ya. manusia. Nah ada lagi yang insting itu yang dilatih tadi. Itu tersimpannya kalau nggak salah di bangsal ganglia. Nah itu jadi kalau misalnya insting apa ya misalnya ya pemain bola lah gitu, insting menyerang atau insting bertahan, mencetak gol. Nah itu dilatihnya terus nanti dilatih dan memorinya disimpan di dalam bangsal ganglia. Gitu mah berarti harus banyak baca buku sains. Nah, saya bukan orang sains. ngambil jatah dia. Nggak apa-apa, nanti saya bagian ngomongin art. Keren. Itu. Ya berarti insting kalau tadi ada disebut ada dua insting berarti ada yang bisa dilatih memang karena terbiasa kan. Ya. Ada yang memang itu naluri alamnya. Naluri alamnya. Bakat berarti ya. Kalau yang insting tadi sih untuk bertahan hidup. Tapi kalau misalnya tadi kayak bakat kan nggak tahu sih belum. Ya kalau insting bertahan hidup itu pasti ada di setiap manusia karena masing-masing ya. Bawa kalau manusia itu kan bawa otak tadi kata Bapak ini. Otak apa Pak? Otak reptil. Otak reptil di otak manusia. Otak manusia. Kenapa namanya otak reptil ya? Itu saya belum nanyain itu kenapa. Kenapa dia itu? Kenapa nggak otak amfibi gitu jadi bisa hidup di dua alam? Otak reptil yang di belakang ya? Kalau
Iya kalau bagian-bagiannya saya nggak pelajari, cuman fungsinya belum beres lah. Mungkin kalau dikaji lebih dalam ini ada kayak yang bisa insidious gitu, itu otak amfibi karena bisa di dua alam. Tapi kan ternyata bukan cuman insting. Orang-orang banyak ngomongin bakat, Ya, bakat. Ya berarti ada hal-hal yang apa tadi yang nggak bisa diajarin. Iya. Ya kalau bakat bukan nggak bisa diajarin, tapi memang nggak perlu diajarin kan. Default gitu ya. Iya. Default. Memang bakat sejak lahir atau faktor genetik kan kayak gitu mah. Bisa jadi gitu. Kalau MU sekarang itu default bukan? Bawa MU. ya, fansnya masih banyak di sini. Oke, berarti kita bahas apa yang nggak bisa kita pelajari. Nggak bisa. Kalau bisa dipelajari itu banyak. Yang bisa dipelajari kan banyak tuh. Yang nggak bisa dipelajari. Yang nggak bisa dipelajari. Yang cenderung ya tadi mungkin bakat itu ya. Bakat mah bukan dipelajari, itu mah memang bawaan aja. Tapi apakah pertanyaannya, apakah memang tidak dipelajari sama sekali? Bawaan ya tadi default atau bawaan lahir, bawaan orok, atau memang dia tumbuh seiring dengan waktu? Oh, faktor lingkungan Faktor juga. lingkungan. Kalau pendapat saya mah kayaknya mah Tapi misalnya apa dulu contohnya? itu maksudnya itu tadi kalau kita ngomongin bakat nih, bakat musik itu kan nggak bisa dipelajari. Anda kan bilang itu mah defaultnya gitu ya. Enggak, saya nggak bilang. Enggak, tadi kan kita sepakat awalnya default nih. Cuman kita kasih contoh kasus dulu. Apakah nanti ternyata si contoh kasus itu dia tumbuh seiring bersamaan dengan waktu atau memang bawaannya default? Kita bahas dulu tadi bakat. Misalnya tadi bakat musik katanya. Bakat musik, bakat bermain bola, bakat satu. Ya, maksudnya bakat apapun lah gitu ya. Bakat kabut tuh. Aduh. Nah, kalau menurut saya bakat itu ada karena ada potensi di dalam manusia itu. Dan saya pikir semua manusia itu punya potensinya ke sana. Sebenarnya mah. Iya, semua potensi, tapi tergantung stimulus dari awal. Balik lagi apakah si potensinya itu akan lahir atau tidak gitu. Contoh saya kan ingat Ronaldo dulu itu kan di jalanan gitu ya, kerja ngapain gitu, terus kemudian dia suka bola. Nah kebetulan dia ada potensi itu dan dia mencoba mengasah lagi tuh si potensinya sampai ke masuk klub gitu kan dan lain sebagainya, sampailah jadi sekarang. Kalau pada saat itu si Ronaldonya tahu bahwa dia itu punya potensi main bola, terus kemudian dia nggak mau, saya mau nyari uang kerja, saya mau belajar akuntansi. Belajar akuntansi, potensinya itu dia tidak akan sehebat sekarang, bahkan mungkin tidak akan jadi apa-apa. Ya itu kasusnya Ronaldo karena memang diasah, potensinya dikasih stimulus. Karena gini, kalau kita ngomongin debat GOAT itu kan misalnya Ronaldo memang dia hasil dari kerja keras. Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo. Tapi kan ada satu lagi namanya Lionel Messi. Itu kan tidak bekerja sekeras itu dia gitu. Bakatnya memang udah gitu dari kecil. Iya, tapi kan gini, maksudnya kalaupun dari kecil dia punya bakat, kalau dia tidak didukung sama potensi lingkungan gitu ya, yang ngebantu dia gitu, dia tidak akan seperti Messi yang sekarang, tidak akan jadi Ronaldo yang sekarang gitu. Gitu. Tapi maksudnya tetap perlu ada pengasahan si potensi itu gitu. Ya, tetap ada ini ya, harus diasah juga ya. Itu termasuk belajar nggak, mengasah itu? Belajar lah ya. Belajar. Sebuah pembelajaran berarti. Ya cuman kan yang tidak bisa dipelajari itu kita menentukan orang bahwa kamu ini bakatnya ini tanpa kita melihat si anak ini dia sebenarnya memiliki apa gitu. Iya. Cuman makanya kan ada kalau di dunia atlet itu ada istilah scouting gitu. Scouting ya. Talent scouting gitu kan. Dia yang ngelihat dengan pengalaman banyak gitu, walaupun dia cuman melakukan beberapa gerakan atau apa gitu ya.
oh ini nih potensi nih gitu. Nah, yang dilihatnya potensi bukan wah ini bagus. Iya, tapi ini potensi kan, yang mungkin bisa Iya. bagus gitu ya lebih ke depannya. Jadi gitu. batasnya jadi potensial aja gitu kan. Ya, di potensi itu. Di bakat. Tinggal bagaimana ketika potensi itu udah ada atau udah ketahuan atau paling enggak oh ya ini kayaknya ini nih berpotensi gitu. Ya. Baru aja dari situ kan. Iya. Ya. Makanya kan ada talent scouting yang terkenal. Iya. Karena dia memilih dari awal gitu ya talent-talent yang bagus dan akhirnya dia jadi apa? Jadi ada di titik puncak lah gitu. Tapi juga kan banyak talent scouting yang hasilnya itu tidak juga sampai terkenal juga gitu. Tuh. Nah, nggak begitu sukses menurut. Ya, nggak begitu sukses gitu. Dan kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi sebenarnya mungkin mayoritas kayak gitu. Tapi ada juga anomali-anomali yang muncul kan di dunia gitu, bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Sahur. Anomali itu. Anomali yang misalnya kayak anak kecil yang udah bisa ya kalau bahasa umumnya kan disebutnya indigo lah. Yeah. Indigo tapi lain ningali jurigna nya maksudnya bukan ke arah ke dimensi gaibnya tapi kok sekecil itu udah punya kecerdasan yang luar biasa gitu. Yang kecerdasan rumit yang bukan potensi gitu tapi memang tiba-tiba muncul di situ. Tapi sekarang hilang ya anak-anak yang dulu gitu ya. Yang dulu masuk TV itu yang bisa tanpa melampaui lah kecerdasan dewasa pada umumnya gitu. Nah itu juga anomali gitu. Jadi ternyata nggak semua sama. Ya itu juga mungkin salah satu kayak tadi misalnya yang pertama bakat ya itu mah berarti kayak logikanya. Ada logika tingkat kecerdasan lah gitu. IQ lah bahasa IQ. Ya kalau di logika berarti nanti ranahnya ke matematika, sains gitu kan yang secara logiknya jalan gitu. Dan maksudnya orang juga pengen mengimbangin dengan banyak juga hal biar kita juga atau teman-teman yang dengar juga nggak terpaku sama itu aja bahwa misalnya kasus yang ya ini nggak tahu ya maksudnya masuknya ke mistis atau enggak gitu atau time travel yang ada satu anak tuh yang mana sih Ukraina atau Rusia itu yang time traveler itu kan ya bukan time travel apa ya Mars reinkarnasi. Reinkarnasi. Nah di luar reinkarnasinya tapi dia menyebutkan hal-hal yang di luar fakta lah gitu ya maksudnya. Hal-hal yang di usianya itu tidak mungkin tahu gitu. Dan itu belum terpecahkan apakah itu bakat namanya ataupun apa gitu. Boris siapa? Bokir. Boris. Aduh. Gitu. Contoh lainnya itu ada ini yang orang yang bisa polyglot ya, yang dia bisa belajar bahasa banyak gitu ya lebih dari berapa kalau polyglot? Lebih dari 3 atau 4 gitu. Siapa dah itu yang ada YouTuber yang gitu. Vicky Naki. Waktu itu udah dewasa itu. Oh, enggak, tapi Vicky Naki juga kan maksudnya dia itu senang berbahasa, belajar ini, belajar itu. Mungkin kan ketika dia kayaknya nih bagus nih sambil direkam. Nah, saya tahu dia itu belajar gitu. Dia itu belajar. Nah, tapi tambah bakat juga kan? Iya, cuman karena dia berbakat, dia kayaknya di otaknya itu gampang banget menerima informasi atau vocab lah ya, bahasa-bahasa lain terus kemudian bisa mengucapkan gitu. Dengan gitu. Dengan bahasanya yang benar gitu. Tapi akhirnya jadi motivasi buat anak-anak yang lebih muda dari dia tuh. Bisa banyak bahasa apa? Riz gitu. Bahasa kita apa nih? Ya. Ngeriz tuh apa ya? Goda-godain. Ya kayak gitu. Apa namanya? Menurut bahasa Inggrisnya flirting. Ya. Nah itu teh gimana hubungannya antara bakat sama multiple intelligence? Ya itu tadi. Oh ada kan salah satunya? Iya. Jadi kan balik lagi setiap orang itu kan punya
intelijensinya masing-masing. Nah, Howard Gardner yang pencetus multiple intelligence itu, setiap orang itu pada saat itu ya, Howard Gardner itu kan membagi kecerdasan itu ada 8. Ada logis, ada musik, ada bahasa, ada apa lagi? Interpersonal, ada nature spasial, gitu ya. Terus kemudian ada kinestetik gitu dan lain sebagainya. Nah, menurut Howard Gardner setiap orang itu dibekali semua kecerdasan itu sejak lahir. Yang membedakan mana ini dia ke logis matematis, dia ke musik gitu ya, dia ke apa, itu gara-gara stimulus ketika anak itu di golden age gitu. Oke, ini yang maksudnya supaya yang dengar juga nggak bingung gitu, bukan nggak bingung ini ya, tapi oh ini teh sebenarnya apa sih bakat dan sebenarnya apa kecerdasan apa multiple intelligence yang Howard Gardner tadi. Jadi kalau saya ngelihat mah itu tuh bakat itu sebetulnya tidak ada. Gitu kan menurut Howard Gardner ya, bakat itu tidak ada, justru yang ada itu kecerdasannya itu di situ. Cuman orang-orang salah menafsirkan bahwa yang disebut cerdas itu adalah anak-anak yang jago matematika atau IPA gitu. Oh, itu cerdas, padahal menurut Howard Gardner itu intelijensi di logis matematis. Jadi ketika ada yang jago musik disebutnya gitu. Bakat. Nah, disebutnya bakat, padahal itu kan intelijensi juga, kecerdasan juga gitu. Iya. Percuma juga ya kalau misalnya sebenarnya punya bakat tapi nggak pernah ada dapat stimulus ya nggak akan berkembang juga kan gitu. Ya makanya ketika si anak golden, kalian kalau lihat lah anak-anak balita atau 5 tahun lah ya, 5 tahun ke bawah, dia itu pasti explore, nyobain A, nyobain B gitu ya. Yang berbahaya juga naik meja, naik kursi gitu. Yang melarang orang tuanya. Yang melarang orang tua gitu kan. Akhirnya yang seharusnya si anak ini berkembang sesuai dengan stimulus di lingkungannya gitu ya, banyak ditahan, ditakut-takutin sama orang tua gitu. Nah, akhirnya ketika dia dewasa, tadi intelijensi yang tadi dipaksakan di satu koridor, di satu jurusan, di logis matematis. Matematisnya harus jago biar disebut pinter gitu kan, atau sainsnya gitu ya di situ. Sedangkan anak yang main musik biasanya orang tua banyak yang ngelarang kalau kecil mah, berisik lah, ngapain lah gitu ya. Kecuali anaknya Ahmad Dhani muridnya ente gitu. Akhirnya terkubur lah si potensi itunya. Karena ini kan ada sampai suatu masa, mungkin sekarang juga masih kayaknya ya. Jadi misalnya contoh kecil, jago olahraga lah, main bola misalnya, itu orang pernah dengar bahwa kalau yang kakinya X atau O itu jago main bola gitu. Jadi itu kan pola pikir yang muncul dari mungkin ya masyarakat tuh mencari tahu apa yang menjadikan seseorang berbakat di sepak bola. Nah, akhirnya melihat satu anomali mungkin ya atau kejanggalan. Oh, kenapa orang main bola yang jago mungkin mainnya mungkin orang kakinya gitu ya. Oh, mungkin yang X atau O. Nah, jadi kan menghubungkan sesuatu yang sebenarnya mungkin nggak ada hubungannya. Padahal kurang vitamin D. Rakitis. Dan misalnya yang tadi kan kita ngomongin logis matematis atau bakat musik. Sebenarnya juga interpersonal tadi ya, hubungan dengan orang lain, si anak ini tuh kecerdasan juga gitu. Itu adalah bentuk dari kecerdasan anak ya. Ketika dia mau berbagi mainannya, mau berbagi makanannya gitu tanpa disuruh, itu juga sebenarnya kecerdasan, benar nggak? Iya, itu interpersonal. Stimulusnya pasti akan diajarkan sama orang tuanya. Ketika orang tuanya mengajarkan berbagi gitu kan, bikin apa, anak ngelihat, itu kan stimulus kan. Si anaknya berbagi nih, bukan orang tuanya berbagi. Oh enggak, ini anaknya berbagi ke teman-temannya. Seorang tua yang ini, udah ayah beliin mahal kamu malah bagi lagi. Nanti kan, padahal itu kecerdasan gitu. Nah, akhirnya banyak yang ya kan tadi yang ngomongin kecerdasan gitu ya.
kecerdasan itu dibagi beberapa bagian. Tapi kan orang-orang sekarang masyarakat itu ngelihatnya yang cerdas itu di logis matematis, yang lainnya bakat gitu ya. Padahal kan semuanya bisa disebut bakat, bisa disebut kecerdasan lah inti nama gitu. Nah, akhirnya kenapa banyak orang yang berhasil di kecerdasannya masing-masing, karena dia berada di lingkungan yang tepat atau mendapatkan stimulus dan dukungan gitu, atau memang ada perjuangan menuju ke sana gitu. Berarti faktor lingkungan itu sangat menentukan banget ya. Sangat menentukan. Kan ada juga mungkin lingkungan tidak mendukung tapi ada semangat di dalam dadanya yang pengen gitu ya, dan akhirnya dia bisa gitu. Iya, berarti kan kalau kita bilang tadi mungkin istilahnya sebenarnya bukan bakat tapi kecerdasan. Kecerdasan. Dan apakah ada hal yang tidak bisa dipelajari apa tadi? Iya, tadi kan kita pikir bahwa bakat itu mungkin tidak bisa dipelajari, tapi kan tadi udah dijelasin ya, bakat itu dari satu referensi mengatakan bahwa bakat itu sebenarnya nggak ada, yang ada itu kecerdasan gitu. Dan itu tuh pun bisa dilatih. Bisa dilatih. Ditambah lagi tadi yang apa? Ya kecerdasan tadi, termasuk yang logika itu. Walaupun logika kalau tadi dari penjelasan yang tadi, logika itu cuma salah satu dari 8 kecerdasan. Berarti logika sama bakat kita udah bahas. Nah, tapi ada tadi kepikiran satu lagi yang mungkin sepertinya tidak bisa dipelajari, itu kayak empati. Nah, empati itu kemampuan intrapersonal apa interpersonal? Intra atau inter? Inter ya. Interpersonal. Ya, ini bakal intra atau inter perdebatan. Ya maksudnya bahasa dari kalau di Howard Gardner itu kan ada intra, ada inter. Dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Kalau dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Kalau empati kan pasti dengan orang lain. Ya. Tapi kan kemampuan dirinya untuk dirinya sendiri dengan bisa membaca perasaan orang lain. Iya, berarti kan dia ada kecerdasan di dua itu. Dua-duanya berarti. Intra dan inter. Masuk akal dong dua-duanya. Karena dia kan berurusan dengan dirinya sendiri gitu. Untuk mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Serius amat dia pikirnya. Empati gimana? Kalau saya sepakat. Kalau saya sepakat itu inter sama intra. Inter sama intra. Inter sama Milan. Kalau intra kan mungkin reflektif ya. Ya. Salah satunya reflektif, evaluatif gitu, terus introspeksi mungkin ya. Muhasabah. Kalau inter kan komunikasi, interaksi gitu. Tapi apakah bisa dua-duanya nah itu kan maksudnya apakah bisa satu aksi itu mengandung dua kecerdasan atau lebih gitu sekaligus. Jadi gini, setahu saya ya, ini mah agak flashback dulu. Dulu itu ketika saya ketemu sama psikolog yang memang dia tahu tentang multiple intelligence gitu ya. Nah, ada nih tes di instansi tertentu yang mengetes si perwira ketika mau naik jabatan itu ya, dites multiple intelligence-nya. Iya. Nah, saya tanya, Bu, apakah semuanya harus bagus gitu ya setiap kecerdasannya? Enggak, Pak. Yang penting itu semua kecerdasan itu muncul. Ya. Nah, walaupun dari 8 Howard Gardner itu ya, walaupun nanti itu kita akan tahu mana yang dominan dari semuanya. Ya. Gitu. Mungkin ada yang peringkat 1 dominannya, ada yang kedua, ada yang ketiga, sampai yang terakhir. Tapi harus muncul semuanya di hasil tes psikologi. Itu di umur berapa? Kalau perwira ya berarti 30-40-an lah. Oh, 40 tuh harusnya memiliki semuanya. Memiliki semua. Gitu. Buat apa? Karena katanya kalau kecerdasannya semuanya ada, dia itu akan jadi pemimpin yang tahu banget gitu. Maksudnya bisa jadi leading gitu. Tapi maksudnya pertanyaan saya itu dalam satu aksi. Iya. Jadi dalam satu aksi itu dua kecerdasan terlibat di situ. Nah, jadi kalau balik lagi, karena tadi ada dominannya, 1, 2 dan lain sebagainya, sehingga orang yang misalkan punya dominannya aktif misalkan ya, ada 4, itu 4-4-nya bisa
bisa jalan. Sorry, maksudnya bukan dominansi itunya muncul, tapi dalam satu aksi, misalnya tuh gini, di dalam proses desain lah gitu ya. Proses desain itu kan ada design thinking namanya tuh. Metode design thinking. Dalam design thinking itu tahap pertama adalah empati. Nah, berarti kan pada saat melakukan proses empati itu berempati nih kita gitu. Nah, itu apakah dua kecerdasan yang muncul misalnya. Terus kita empati. Setelah itu dari empati itu kita bisa mendapat masalah. Itu kan logis matematis muncul tuh di satu aksi ketika merumuskan permasalahan yang didapat dari empati. Itu satu kecerdasan tuh di apa? Logis matematis tadi. Setelah dapat permasalahan, terus kemudian dia merancang sebuah solusi. Ya ada logis matematis sama mungkin apa kreativitas tuh. Art. Ya di art. Ya, di situ ya. Di art. Di situ dia dilakukan gitu. Nah, maksudnya teh apakah memungkinkan? Jadi orang berusaha memahami apakah empati itu sekaligus intra dan internya bekerja gitu. Iya, itu tadi bisa. Jadi kan kayak gini, misal main bola. Dia kan kecerdasannya di kinestetik. Di saat yang sama ketika dia misalkan ini nih potensi gol. Dia harus mengoper ke temannya. Nah, itu pada saat yang sama secara fisik kinestetik jalan, logis matematisnya dia akan menendang ke arah mana, besaran tendangannya seperti apa, itu kan di logis matematis. Iya, maksudnya teh kalau dalam permainan bola hampir beberapa kecerdasan muncul nih. Cuman pada saat apakah dia perlu diam dulu memegang bola? Ya enggak lah. Maksudnya sepersekian detik untuk memunculkan apa misalnya kecerdasan apanya gitu ya. Ya, kinestetik sama logis matematis. Yang logis matematisnya dulu karena visi ngelihatnya gitu ngerti. Jadi itu kan satu aksi. Nah, udah oke nih visinya kebayang. Dia gerak kinestetiknya muncul. Wah, tak. Nah, tapi dia butuh hening dulu sejenak gitu. Ya. Sepersekian menit. Nah, itu gitu lah. Ngerti. Maksudnya ini kaitannya sama empati tadi kan. Apakah bareng-bareng tapi enggak mungkin itu empati apa tadi si intrapersonal sama interpersonal. Mungkin interpersonalnya dulu yang jalan. Beberapa detik kemudian baru intrapersonalnya karena mampu merasakan mengolahnya itu. Mungkin nggak bersamaan ya. Kalau misalnya harus bersamaan banget mah gitu. Tadi kan pasti ada jeda. Gitu. Jedanya kalau misalnya dalam waktu bersamaan banget nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas kalau misalnya tadi dikasih contoh itu kan ini proses yang lain, ini proses yang lain gitu. Ketika berpikir untuk nendang ke arah mana itu proses yang lain. Sedangkan kinestetik itu proses yang lain gitu. Jadi mau ngasih contoh juga si misalnya musisi misalnya apa ya, pemain drum ngitung ketukan dan harus berharmoni juga kan itu sebenarnya bisa bareng kan kreativitas dengan logis matematis gitu ya. Kalau misal itu nggak tahu tuh itu apakah sepersekian detik juga atau memang benar-benar secara bersamaan. Jadi gitu maksudnya. Si jeda itu ketika dia sering mengasah itu akan semakin tipis waktunya, semakin sedikit. Nah, kalau orang yang baru belajar mungkin butuh waktu lama. Jadi seolah-olah dia nyaris bekerja bersamaan sebenarnya. Jadi kan karena tipis, jadi seolah-olah ya bekerja bersamaan gitu. Padahal kan memang tetap ada jeda. Gitu. Di apa kita kalau ngomongin kuantum fisik gitu ya, tetap kan ada jeda setiap apapun gitu. Walaupun sedikit gitu ya. Itu kan jadi maksudnya biar iya ya maksudnya mungkin dalam satu apa disebutnya kalau kumpulan aksi teh ya. Itu ya banyak kecerdasan yang terlibat di situ. Tapi di setiap aksi mungkin cuman satu. Tapi karena seiring jam terbang yang tinggi, terlatih dan insting mungkin yang terjadi jadi seolah-olah dia bersamaan gitu. Nah, itu kan menarik kan jadi kayak musisi kalau misalkan dia lagi manggung gitu ya.
kecerdasan musiknya jalan gitu ya. Tapi ketika dia menyapa penonton dan membuat yang menonton, itu kan interpersonalnya jalan lah juga gitu ya. Nah artinya kan semakin dia jam terbangnya tinggi gitu ya, dia itu kan akan seperti otomatis gitu maksudnya. Nego harga berarti logis matematis. Kan nego harga dulu sebelum manggung ya. Dan belum maksudnya kesalahan yang dibuat. Betul. Dia harus dalam persekian detik itu ngebenerin gitu. Apa betul? Mencari solusi. Itu logis matematis ya? Kalau pas salah terus gimana berarti dia harus ngingetin ini gitu. Ya kayak problem kita solving. Kayak kita lah kalau misalkan ketemu soal penjumlahan kan sekarang mah kalau kita bilang 2 tambah 4 berapa kan kita bisa langsung jawab. Iya. Gitu. Kalau dulu ya harus. Kalau dulu dari kecil kan 2 tambah 4 berapa? 2 tambah 4 gitu kan. Hitung dulu 6. Tapi kan karena kita sering menemukan itu gitu ya. Angka 2 tambah 4 6. Ketika ada yang nanya 2 tambah 4 berapa? Ya 6. Nah itu kan sudah hilang tuh si jedanya tuh makin sedikit ya. Makin sedikit gitu. Oke. Sip lah, menarik. Menarik banget ini. Udah 3 contoh aja tadi. Jadi tadi kita kasih contohnya katanya tidak bisa dipelajari tapi ternyata ada penjelasan lain gitu. Jadi soal bakat, soal apa lagi tadi? Logika, empati. Gitu. Ada tadi yang sebenarnya yang di awal itu yang tidak usah dipelajari itu ya insting bertahan hidup tadi. Emang bawaan. Itu mah bawaan. Defaultnya. Sebenarnya banyak. Banyak juga. Banyak. Ketika 2 anak kecil berbeda jenis, terus kemudian dia terdampar di sebuah pulau, 20 tahun yang akan datang kalau mereka survive mereka punya anak. Otomatis berkembang biak. Berkembang biak bukannya salah satu bentuk cara bertahan hidup ya? Iya, maksudnya itu kan nggak bisa dipelajari, tapi tiba-tiba gitu. Ya jadi orang tua juga bisa dipelajari. Nah, jadi orang tua juga nggak bisa dipelajari. Belajar lah. Kita bisa melihat contoh. Ikut kelas parenting. Betul ya? Kita bisa melihat contoh nih orang tua kita gimana. Di buku-buku kayak seperti apa, di parenting seperti apa. Kenyataannya kita yang harus belajar lagi. Gak akan bisa kita belajar dari orang lain, kita harus ngalamin gitu. Iya, karena kita berguru kepada siapa anaknya beda. Kayak pengasuhan Nikita Willy. Semua ibu-ibu sepakat nggak bisa. Kita mah POC. Satu lagi nih sebagai penutup nih. Mengenali Tuhan. Apakah itu bawaan, default atau harus dipelajari? Nah, silakan dikomentari. Teman-teman yang lain. Oke. Silakan tulis di komen. Pertanyaan terakhir tadi. Ya, sampai ketemu lah nanti ya. Sampai sini dulu ya. Pulang ajar, ketemu lagi, bye. Bye.